teman-teman, perkenalkan nama saya Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan bab yang namanya fungsi. Untuk lebih mengerti tentang fungsi, coba kalian bayangkan fungsi itu sebagai suatu alat hitung atau mesin hitung. Suatu fungsi akan memproses suatu nilai X yang saya sebut sebagai nilai masukan oleh fungsi diproses sehingga menghasilkan suatu nilai Y yang kita sebut sebagai nilai keluaran. Jadi untuk lebih memahami tentang fungsi, bayangkan ada dua himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Misalnya, contoh yang bisa kita ambil di kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah menelpon. Untuk tarif 10 menit telepon, tarif pulsa yang dikeluarkan adalah 1.000. Bagaimana untuk 12 menit menelpon? Apakah tarifnya menjadi baru? Tentu iya, tarifnya akan menjadi 1.200. Misalnya, untuk nilai 10 menit tarif telepon, akan dihasilkan tarif pulsa sebesar 1.000 oleh suatu aturan F. Untuk 12 menit menelpon, akan dikeluarkan tarif pulsa sebesar 1.200. Aturan yang memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B itu adalah fungsi. Daerah yang di bagian A ini itu nanti istilahnya disebut dengan domain. Sementara daerah yang ada di himpunan B ini kita sebut dengan kodomain. Nah, itulah yang namanya fungsi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Coba, misalnya saya punya contoh dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Misalnya aturan pemasangannya bentuknya seperti ini. Apakah ini suatu fungsi? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena ada satu anggota di A, dia tidak dipasangkan dengan anggota di B. Definisi fungsi tadi menyebutkan bahwa setiap anggota di A harus dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya saya punya himpunan A dan himpunan B di sini. Aturan pemasangannya misalnya bentuknya seperti ini. Apakah ini suatu fungsi? Jawabannya bukan juga. Kenapa? Karena ada satu anggota di A yang ini dia dipasangkan lebih dari satu anggota di B. Itu pun melanggar definisi fungsi yang tadi saya jelaskan. Nah, contoh yang ketiga, misalnya saya punya himpunan A dan himpunan B. Dan aturan pemasangannya misalnya seperti ini. Apakah ini suatu fungsi? Jelas. Kenapa? Karena setiap anggota di A dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Nah, itulah bagaimana cara membedakan mana yang fungsi dan bukan fungsi. Untuk contoh yang berikut ini, misalnya rumus fungsinya sudah diketahui. Misalnya saya punya suatu fungsi f(x) sama dengan x tambah 2 dibagi x dikurangi 3. Pertanyaannya adalah, tentukan domain dari fungsi tersebut. Ingat, domain diperoleh dengan persyaratan tertentu. Dalam hal ini, untuk sebuah fungsi pecahan, maka syarat yang harus dipenuhi adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena pembagian dengan 0 itu adalah sifat tak tentu. Maka dalam hal ini, syarat yang harus dipenuhi adalah nilai dari x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka dalam hal ini, x tidak sama dengan 3. Jadi domain untuk pertanyaan di atas, dia akan dipenuhi untuk nilai x tidak sama dengan 3. Bagaimana dengan contoh yang lain? Misalnya, fungsi yang kedua adalah fungsi bentuk akar. X ditambah 5. Pertanyaan yang sama, tentukan domain dari fungsi tersebut. Ingat, suatu akar akan mempunyai nilai apabila nilai di dalam akar tersebut lebih besar sama dengan 0. Maka dalam hal ini, syarat yang harus dipenuhi adalah x tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Artinya x lebih besar sama dengan min 5.
Inilah domain untuk nilai fungsi tersebut. Demikianlah pembahasan tentang materi fungsi dasar ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan contoh fungsi berikut ini ya. Misalnya, suatu fungsi f memetakan x ke 2x tambah 3. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai bayangan dari 2. Kita akan coba jawab permasalahan fungsi berikut ini. Notasi untuk fungsi fx 2x tambah 3 ini bisa kita tulis dalam versi f dalam kurung x sama dengan 2x tambah 3. Untuk mencari nilai bayangan dari 2, kita tinggal substitusikan saja angka 2 ini ke nilai fx tersebut. Sehingga f dalam kurung 2 sama dengan, karena fungsi adalah suatu aturan, maka setiap perubahan nilai x yang berganti, di ruas kanan pun ikut berganti. Sehingga akan dihasilkan 2 dikali 2 tambah 3. Tinggal kita hitung saja prosesnya. 4 ditambah 3, maka akan menghasilkan nilai 7. Inilah nilai bayangan dari 2 untuk suatu nilai fungsi 2x tambah 3. Itulah materi tentang fungsi. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Salam.